Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hipnotis Indonesia IH. Kali ini saya Rohim dan saya Erwin. Dan kita akan membahas cara menghipnotis orang tanpa minta persetujuan. Hipnotis tersembunyi, ya. Ini berarti tidak mengatakan kamu tak hipnotis. Enggak ya. Jadi kita menyusup dan akhirnya orang itu terhipnotis. Dan sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan lonceng. Di sini channel khusus membahas hipnosis dan hipnoterapi, ya. Baik, cara menghipnotis orang tanpa minta persetujuan. Nah, ini sering ya kalau di street hipnotis kita sering melakukan ini dan akhirnya orang terhipnotis dengan cara kita, nah, gitu ya. Iya. Dan kalau boleh kita bahas ya dari awal, malah sebetulnya bukan hanya sering ya tanpa minta persetujuan ini, malah selalu tanpa persetujuan. Kalau kita ngomong di awal misalnya, boleh saya menghipnotis Anda? Udah nggak mungkin ya, udah kabur semua. Apakah Anda berkenan untuk saya hipnotis gitu kayaknya? Kayaknya nggak mungkin. Tidak pernah. Kita juga dari awal biasanya kalau di kelas atau di sesi praktek kita bilang biasanya ke para peserta, kita akan melakukan sesi praktek ya, nanti cari subjek ya yang sekiranya bisa dihipnotis, diajak main-main, dan kita bilang bahwasanya kita sedang belajar sulap. Gitu. Jadi tidak mengatakan hipnotis untuk persetujuan ya, tanpa ngomong hipnotis sama sekali. Karena biasanya akan terjadi penolakan kan, pasti sebagian besar akan menolak kalau dihipnotis. Nah, caranya gimana ini? Ya, caranya seperti pada saat street ya. Kita juga dulu pernah bahas tentang cara street hipnotis. Nggak pernah dicontohkan ya bagaimana melakukan shock induction, kemudian bahkan dari tes sugestibilitas itu kan juga dari awal kita contohkan ya. Jadi itu bisa ditiru tanpa Anda mengatakan bahwa mau menghipnotis. Gitu. Di video kita sebetulnya di YouTube channel ini sudah banyak dibahas tentang hal tersebut ya. Cuman biasanya dibagi menjadi beberapa part gitu ya. Kalau kalian jeli, harusnya kalian bisa mengumpulkan puing-puing itu semua gitu untuk menjadi satu bagian yang bisa jadi kesatuan utuh gitu. Dan materi kita sudah banyak kita bahas di situ. Kalau di kelas sih memang kita akan secara runtut ya, dari awal sikap kita, gestur kita, bahkan praktek ini kan biasanya pelatihan kita insan hipnosis ya biasanya 2 hari. Sekarang sih mau dalam kurun waktu 1 hari ya, mau dipersingkat. Cuman ya kita kan juga dari awal nanti ada sesi praktek misalnya kan, kita persiapan yang harus dilakukan dan lain sebagainya kan kita berikan juga kan dari awal. Sudah dikasih dari sisi tahu penampilan ya, misalnya, dan lain sebagainya seperti itu. Pakai item-item misalnya. Apalagi caranya ya tanpa persetujuan. Mungkin dia mungkin ada yang berpikir tanpa harus induksi hipnosis yang ketahuan gitu. Waking hipnosis. Waking itu juga bisa dilakukan ketika kita sudah memahami sugestibilitas seseorang ya. Ciri orang yang suggestible. Nah, di situ kita nggak perlu mengatakan hipnotis, kita cukup uji sugestibilitas sekali kemudian lakukan waking. Nah, dia langsung masuk dalam. Oh ya, kemarin saya baca loh akhirnya materi itu yang 5%, 15%, 80% itu kan sugestibilitas sebetulnya. Iya, uji sugestibilitas. Kaitannya bukan dengan sulitnya ya, tapi sugestibilitas kan setelah itu sulit mudahnya. Makanya saya kata bukan sulit mudahnya di hipnotis. Ya, sulit sudahnya. Kalau memang dari awal sugestibilitas mereka misalnya termasuk kategori yang sangat sulit kan, kita akhirnya tidak lanjutkan. Akhirnya itu jadi presentasi yang tepat untuk. Makanya saya kok lupa ya, mungkin nggak sering saya sampaikan karena kaitannya dengan sugestibilitas. Karena dari awal misalnya kalau dia sugestibilitasnya aja tidak lolos, ngapain dihipnotis kan? Seperti itu. Lebih baik cari yang lebih tinggi ya hasil sugestibilitasnya ya. Yang tinggi atau yang biasa aja, tapi yang kita bisa lebih explore gitu sih. Daripada yang 5% itu. Kalau pas dihipnotis malah main handphone. Gitu. Nah, waking. Pengalaman waking banyak. Ya kalau memang awalnya kita memang harus ada interaksi ya. Jadi kita menghipnotis orang tanpa interaksi ke orang ya nggak terjadi. Dari awal ketemu udah langsung shock induction. Sini shock. Mungkin bisa berhasil, tapi kemungkinan besar gagal. Iya. Jadi kalau memang Anda yakin dan penuh mantap,
insya Allah berhasil. Cuman kan sifatnya trial and error. Iya. Lihat orangnya dari jauh, Anda sudah mantap yakin wah ini posisinya sudah tepat, orang itu sedang bengong, kemudian Anda kagetin terus Anda sugesti. Nah, dia ngeblank sebentar dan Anda ngoceh terus ya, memberikan sugesti ya, agar dia tetap terjaga dan aman. Nah, itu bisa seperti itu, langsung masuk ke sugesti juga bisa tanpa melakukan induksi ya. Jadi ya waking kan sadar ya, dalam keadaan sadar dalam tanda petik, artinya mereka tidak menutup mata. Waking juga kadang kan kita tidak melakukan deepening misalnya kan, memang langsung benar-benar masuk ke sugesti. Langsung ke sugesti dan itu terjadi gitu ya. Dan bagi beberapa orang yang misalnya nggak pede misalnya untuk melakukan induksi, kadang mereka senang dengan semacam seperti itu, langsung sugesti aja kan, tinggal diulang-ulang gitu. Tapi kadang ya bagi sebagian orang merasa bahwasanya itu bukan hipnosis juga gitu. Itu mah akal-akalan. Itu mungkin keberuntungan Anda bisa memengaruhi orang. Atau karena sugestinya diulang-ulang terus, jadi mereka nggak dikasih kesempatan untuk ngomong. Ya? Jadi untuk menolak sugesti. Di overload message ya. Wes pokoknya nggak ada kesempatan dong ngomong. Jadi lupakan angka 5 gitu ya. Jadi mulai dari saat ini dan seterusnya lupakan angka 5. Anda berusaha sekuat tenaga, nggak akan ketemu yang namanya angka 5. Jadi angka 5 hilang, dia mau ngomong 5, nggak ada kesempatan. Bahkan dituntun 1, 2, 3, 4, 6. Iya masih. Itu yang terjadi karena over, daripada dia berpikir menolak dan akhirnya pusing ya. Itu yang disebut sebagai one man show, yang benar-benar one man show ya kayak gitu. Jadi yang dihipnotis sih pelonga apa ini maksudnya? Ya wis lah, sampai yang pergi kan sampai selesai pun bisa jadi semacam seperti itu. Itu termasuk juga ya, termasuk karena memaksa orang untuk terhipnotis dan orangnya sebenarnya. Tapi itu trik juga loh, untuk kita belajar ngomongnya lah setidaknya. Setidaknya Anda bisa diterima dalam interaksi. Kata-kata itu kan biasanya susah untuk, atau belum terbiasa lah lidah kita untuk mengucapkan hal-hal semacam seperti itu. Oke. Dan itu bisa dipraktekkan. Dan untuk lebih jelas belajar hipnosis, lebih jelas tentang hipnotis tersembunyi, Anda ikuti saja di pelatihan kami di masterhipnotis.com. Nanti akan ada banyak variasi cara yang Anda bisa buat referensi untuk menghipnotis tanpa persetujuan. Baik, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan lonceng. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.